warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang presentasi yang telah kita lakukan mengenai DNA dan RNA. Di sini ada anggota kelompoknya. Saya Yang Muhammad pertama, Raffi saya Galuh Maulana. Melatu Saada, saya Syifa Alfiana, saya Radia Putri, saya Nafisa Fida. Pertama ada nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Nukleotida memiliki struktur yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen berasal dari senyawa heterosiklik aromatik purin dan primidin. Basa purin itu ada adenin, guanin, keduanya bagian dari DNA dan RNA. Basa nitrogen itu ada basa nitrogen primidin itu ada timin, sitosin, dan urasil. Timin dan sitosin terlibat dalam pembentukan DNA, sitosin dan urasil muncul dalam RNA. Pentosa, gula dari 5 atom karbon itu bisa ribosa RNA atau deoksiribosa atau DNA. Perbedaan antara keduanya adalah RNA memang memiliki gugus OH pada karbon kedua. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Kemudian DNA, menurut bahasa, deoksiribonukleik acid atau DNA berasal dari kata deoksiribosa yang berarti gula pentosa, nukleik berasal dari nukleus yang berarti inti, dan asid yang berarti zat asam. DNA merupakan polinukleotida untai ganda atau double helix berpilin yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom dengan karakteristik komponen penyusun antara lain gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. DNA ini merupakan senyawa penting yang mempunyai tugas utama yaitu membawa materi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian struktur DNA berupa dua rantai polinukleotida yang berbentuk tangga berpilin terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen DNA sendiri terdiri dari purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin. Pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Yang selanjutnya yaitu ada RNA atau ribonucleic acid. RNA atau asam ribonukleat merupakan makromolekul rantai tunggal yang berfungsi sebagai penyimpanan dan penyalur informasi genetik. RNA sebagai penyimpan informasi genetik, misalnya pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. RNA sebagai penyalur informasi genetik, misalnya pada proses translasi untuk sintesis protein. RNA juga dapat berfungsi sebagai enzim atau recording yang dapat mengkali informasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. Selanjutnya ada struktur RNA. Benang RNA merupakan benang polinukleotida tunggal dan tidak berpilin yang tersusun atas gula ribosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. Untuk basa nitrogen RNA terdiri dari purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pada pirimidin terdiri dari uracil dan sitosin. Untuk jenis-jenis RNA terbagi menjadi dua, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik. Untuk RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yakni merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis seperti yang dimiliki oleh DNA. Untuk RNA non-genetik dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Pada makhluk hidup kelompok ini, di dalam selnya terdapat DNA dan RNA. Berdasarkan letak fungsinya, RNA non-genetik dibedakan menjadi 3 macam, yakni RNA messenger, RNA ribosom, dan RNA transfer. Selanjutnya ada RNA messenger atau mRNA yang merupakan bentuk dalam nukleus. Informasi dalam DNA akan diterjemahkan menjadi protein melalui proses sintesis protein yang dibagi menjadi 2 langkah, yaitu transkripsi dan translasi.
Proses transkripsi merupakan pembentukan RNAM dari DNA yang terdapat di nukleus. Setelah terbentuk mRNA, ini akan keluar nukleus menuju sitoplasma untuk menjalani langkah translasi. mRNA dibentuk ketika diperlukan dalam sintesis protein saja. Molekul mRNA umumnya memiliki ukuran lebih besar dibandingkan RNA lainnya. Jumlah RNA ini di dalam sel sekitar 1-10% dari jumlah seluruh RNA di dalam sel. Pada mRNA terdapat rangkaian kode 3 nukleotida atau triplet yang disebut kodon. Setiap kodon memiliki kode untuk memanggil asam amino spesifik yang ada di dalam sitoplasma. Kodon ini akan berpasangan dengan antikodon yang terdapat pada tRNA. Kemudian ada molekul dalam sintesis protein RNA ribosom atau rRNA. RNA ribosom merupakan molekul penting pembentuk ribosom. Ribosom merupakan organel penting dalam proses sintesis protein. Pada ribosom inilah terdapat tempat-tempat yang memungkinkan berpasangnya kodon pada mRNA dengan antikodon pada tRNA. Ribosom terbentuk dari rRNA dan lebih dari 50 jenis protein. rRNA dibentuk di nukleus atau anak inti di dalam nukleus. Ketika telah terbentuk, rRNA akan dikeluarkan dari inti untuk membentuk molekul ribosom. Ribosom akan menerjemahkan kodon pada mRNA menjadi urutan asam amino spesifik penyusun protein. Protein di dalam sel RNA memiliki jumlah paling melimpah sekitar 80% dari total seluruh RNA. Kemudian ada RNA transfer atau tRNA. Molekul RNA yang berukuran kecil dan tersusun atas 70 hingga 90 nukleotida. RNA-T memiliki bentuk seperti daun semanggi yang diakibatkan oleh berpasangnya basa pada rantai tersebut. tRNA terdapat pada sitoplasma dan berfungsi sebagai penghubung antara asam amino dengan kodon pada mRNA. tRNA memiliki antikodon atau triplex nukleotida yang akan berpasangan dengan kodon pada mRNA. tRNA akan membawa molekul asam amino yang digunakan untuk membentuk protein. Ketika kodon dan antikodon saling berpasangan, asam amino akan lepas dari tRNA dan dapat digunakan untuk membentuk protein. Jumlah tRNA di dalam Selanjutnya adalah sel perbedaan DNA sekitar dan juga 10-15% dari jumlah seluruh Perbedaan RNA. DNA dan RNA dibagi menjadi beberapa bagian seperti fungsi, bentuk, basa nitrogen, gula pentosa, kadar, letak, kemudian pasangan kode gen, kemudian perkembangannya dan juga kerusakannya pada UV atau ultraviolet. Yang pertama adalah berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsi, DNA berfungsi memberikan informasi atau ketentangan genetik. Kalau RNA memiliki fungsi tergantung dari macam-macamnya. Kemudian bentuk, kalau DNA itu berbentuk double helix, sedangkan RNA itu berupa pita ganda atau pita tidak berpilin. Berdasarkan bahasa nitrogen, DNA nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin yang berkode adenin A, guanin G, sitosin S, dan juga timin T. Sedangkan RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil dengan kode adenin A, guanin G, sitosin S, dan urasil S. Jadi yang membedakan adalah timin dan juga urasil. Kemudian gula pentosa. DNA memiliki gula pentosa berupa deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Kemudian kadarnya. DNA memiliki kadar tetap, sedangkan RNA itu memiliki kadar yang tidak tetap. Sedangkan letaknya DNA dapat ditemukan di nukleus, mitokondria, dan juga kloroplas. Sedangkan RNA ditemukan di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan juga mitokondria. Kemudian berdasarkan pasangan kode gen, DNA memiliki kode genetik A, T, C, dan juga G. Keempatnya membentuk dua pasang kode, di mana A berpasangan dengan T dan C berpasangan dengan G. Jadi pasangannya itu A, T, C, dan juga G. Tidak mungkin A berpasangan dengan
A berpasangan dengan C atau G, dan juga sebaliknya. Sedangkan RNA, kode genetiknya adalah A, U, C, dan G. Kode ini akan membentuk pasangan AU dan CG. Perkembangan DNA yakni memperbanyak diri atau bereplikasi dengan bantuan enzim polimerase DNA. Sedangkan RNA tidak melakukan proses replikasi, tetapi menyalin informasi genetik DNA ke dalam bentuk RNA atau transkripsi. Kemudian berdasarkan kerusakan ultraviolet atau UV, DNA lebih rentan mengalami kerusakan, sedangkan RNA jauh relatif lebih tahan saat terpapar sinar ultraviolet atau UV. Mungkin cukup presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.